Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa 'azimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfazu barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa tunawwiru biha wajhi wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min mughlatin bidami. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم. فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفيك يا همي. يحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Fathul Gharib yang pembacaannya masih masalah tayammum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa 'azimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi 'ulum fid dharain amin. Qala, saya ulang sedikit ya.
Walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya. Yang membatalkan tayammum 3 macam. Pertama, kullu ma abdalal wudu. Semua yang batalin wudu, batalin tayammum. Kentut, maaf, buang air besar, megang kemaluan manusia dengan telapak tangan yang depan maupun yang belakang, ya. Kemudian hilang akal, tidur, pingsan, gila dan sebagainya. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa, ya. Terus apa satu lagi? Keluar dari depan atau belakang kotoran, ya. Kecuali ada kecualinya, al-mani, ya. Baik. Selanjutnya yang kedua, lihat air. Tapi sebelum sholat, ya. Kemudian kalau ente sudah sholat tayammum dan memang di situ biasanya nggak ada air, terusin. Maafi muskilah. Tapi kalau biasanya di situ ada air, dibatalkan sholatnya, kita pakai air. Ya. Kemudian yang ketiga, riddah wa huwa qat'ul Islam. Yang ketiga yang membatalkan tayammum adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Bisa dengan 3 perkara. Bisa dengan perbuatan, misalnya tunduk kepada patung, ya, mengatakan Allah punya anak, itu dengan ucapan, atau terang-terangan saya keluar dari agama Islam nggak benar, nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu juga bisa gauli, bisa fi'li, bisa amali, ya. Gauli dia ngomong yang ngomongannya itu membuat dia kufur, ya, ada Tuhan selain Allah. Fi'li dia tunduk kepada matahari, ya. Atau ya gauli fi'li, ya. Kemudian satu lagi tadi apa? I'tiqadi. Ya beritikad. Di dalam hati ini nggak ada yang tahu. Ya. Dia mengatakan Al-Qur'an itu nggak benar, salah. Tidak percaya saya kepada Al-Qur'an. Sama juga. Atau tidak percaya kepada Allah, sama juga. Menyekutukan Allah, sama juga. Jadi bisa dari hati, bisa dari mulut, bisa dari perbuatan. Semoga Allah jauhkan kita dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang tolong diperhatikan, nih paling ruwet sedikit nih, ya. Gala wa idam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin. Apabila memang secara syariat dia enggak bisa memakai air di tangannya atau di mukanya atau di pahanya, ya. Bib, di paha buat apa Bib? Kalau dia mandi wajib, nah, ya. Kalau sholat kan mesti mandi wajib dulu, harus suci dari 2 hadas, ya. Jadi nggak bisa dia pakai air. Kalau pakai air bahaya pokoknya. Dokter bilang nggak bisa nih, bahaya nih. Fa in lam yakun alaihi satirun, seandainya di anggota yang sakit itu nggak ada penutup, kayak luka biasa begini aja, gampang deh tuh. Itu urusannya gampang kalau nggak ada penutup. Wajaba alaihi tayammum wa ghuslus sahih. Maka karena misalnya ini jarinya nggak boleh kena, tapi nggak ada penutup, ya kan? Wajib wudu tetap. Bagian ini nih yang nggak boleh kena air, dia tayammum. Kapan? Lebih baik dia tayammum dulu untuk ini, baru dia berwudu. Ya, yang lebih susah lagi bagian tangan dia tayammum, kan jadi 2 kali. Ya. Jangan sesudah wudu, lebih baik sebelum wudu, ya, supaya yang bekasnya tadi tanah bisa terhapus. Wa ghasalas sahih, ya.
Wala tartiba bainahuma lil junub. Junub enggak ada tertib tuh, mau tayamum dulu, mau wudu dulu, ya. Kalau orang junub. Tapi kalau yang wudu, ya sesuai dengan wudunya, ya. Kalau beliau ini mengharuskan waktu kita menyuci tangan di situ tayamum. Nanti akan lebih jelas, ya. Jadi kalau tidak ada penutup, wajib alaihi tayammum wa ghuslus sahih, yang baik di air wudu, mandi kenain. Yang enggak apa-apa sudah, ya. Ammal muhdits, ya, fa inna ma yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udhil alil. Jadi kalau beliau bedakan dua nih. Kalau junub, ya, dia boleh tayammum dulu, kemudian wudu. Tapi kalau yang hadas saja pipis, ya, yang membatalkan wudu itu, ya, yang enggak bukan wajib. Fa inna ma yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udhil alil. Kalau yang hadas kecil harus waktu tangan dia tayamum. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kita tayamum dulu sebelum wudu, boleh tayamum sesudah wudu untuk yang sakit. Untuk yang sakit, karena ada yang enggak boleh kena air. Kalau adanya yang enggak kena air itu di muka dan tangan, keduanya anggota tayamum. Kalau yang nggak boleh kena air itu ada penutup, nggak ada penutup, kalau di muka dan tangan, maka sholatnya wajib diqadha. Ingat nih, ada penutup, nggak ada penutup. Kalau yang tidak boleh kena air itu di muka dan tangan, dia wajib qadha. Ya. Kalau di tangan nih, ya. Baik. Fa in kana 'alal 'udwi satirun. Tadi tuh yang enggak ada penutup tuh. Jadi yang enggak sakit disiram. Untuk yang sakit tayamum, ya. Sekarang ada penutup, gip misalnya. Mau di kaki kek, mau terusnya di tangan, ya. Kalau tangan ini, pokoknya kalau tangan dan muka udah lain deh tuh hukumnya itu, ya. Baik. Fa in kana 'alal 'udwi satirun fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannif wa sahibul jabairi, orang yang memakai penutup di lukanya, di patahnya, di salah uratnya, di lukanya, ya, baik itu berupa perban, baik itu berupa gips, baik itu berupa salep, baik itu berupa apa saja yang menutup, ya, yang sakit itu. Wa sahibul jabairi jam'u jabiratin bi fatil jim, ya, penutup itu namanya jabair itu gips, ya. Wahia, apa tuh jabair itu? Akhsyabun, kayu, dari kayu, ya. Dari bambu, dari kayu, ya. Tusawi tusyaddu ala maudil kasril lil yaltahim. Biasanya orang yang patah dikasih ada yang dari semen, ada yang dari kayu, perban, terserah. Untuk supaya tulangnya nyambung lagi. Bagaimana tuh kalau begitu? Qala yamsahu 'alaiha bil ma'i in lam yumkinhu naz'uha li khaufi dararin mimma sabaq. Kalau memang itu penutup kagak bisa dibuka, wudu dia diusap aja pakai air. Dia diusap aja. Bagian dia nih, ini benar, biasa pakai air. Ini diusap. Salatnya diqadha. Di tangan atau di muka, salatnya diqadha. Makanya jangan sembarangan pakai lakban. Apa tuh? Plester, jangan sembarangan tuh pakai plester tuh. Itu plester seperti jabair. Kalau memang nggak boleh kena air, ya kan? Kalau bisa dibuka hatta ini apa? Gips kalau bisa dibuka, buka, cuci. Tapi kalau nggak bisa dibuka, nggak apa-apa. Tayamum.
Tapi nanti digodok. Plester juga begitu, jangan hati-hati tuh. Kalau ente pakai plester di jari, di muka, jangan sembarangan. Ya. Di anggota yang lain juga ada hukumnya nanti lain. Ini kita yang di tangan dan muka dulu nih. Yang di tangan dan muka itu tidak ada jalan. Pokoknya harus sholatnya diqadha. Bisa dibuka-buka, nggak bisa tayamum. Kalau memang pasti tayamum, qadha. Kalau enggak, ya nggak diqadha. Kalau dia bisa buka, bisa ini yang lukanya bisa disiram, nggak apa-apa. Kalau ilmu pengetahuan dulu, setahu saya, mungkin bapak-bapak juga tahu. Orang kalau luka udah ketakutan kena air ya. Kalau sistem sekarang enggak. Disiram itu luka sama air, tapi langsung diobatin. Jadi kulitnya enggak kering. Kulitnya tidak kering. Ya. Jadi dibersihkan. Pak Haji gimana? Suruh dibersihkan enggak? Dibersihin, disuruh dicuci, tapi langsung disuruh pakai obat. Kalau dulu kan kita enggak, jadi kulitnya berbekas benar tuh. Kalau sekarang masya Allah sistemnya. Yang dibelek buat perempuan itu nyampe 2 hari nempel. Subhanallah. Enggak kelihatan lagi bekasnya. Dikenain plester, dikenain air. Boleh, nanti di waktu itu dikenain air tapi diobatin langsung. Ya. Jadi kulitnya itu tetap halus, enggak keras. Kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi kalau dia pakai sesuatu yang menutup, kalau bisa dibuka, buka dulu. Kalau kagak bisa dibuka, yang ditutup itu usap saja dengan air, yang lain tetap pakai air untuk mandi ataupun untuk wudu. Tapi nanti sholatnya diqadha. Berapa kali? Tulis. Saya mulai pakai gip tanggal sekian, bulan sekian. Tulis. Setelah baik bisa dibuka. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 hari. 5 hari qadha. Bagaimana bib qadhanya sekaligus? Sebisanya ente. Tapi lebih baik qadha itu dipercepat. Paling tidak setiap habis sholat qadha. Misalnya kita punya qadha 5 hari. Ini paling mudah. Untuk paling mudah nih. 5 hari mulai deh dari dhuhur. Habis sholat dhuhur qadha. Habis sholat asar, qadha asar. Habis sholat maghrib, qadha maghrib. Kan berarti hari selesai. Nah, kalau memang ente kuat, selesai 5 hari sekaligus. 5 kali 17 waktu tuh. Ya, kali 17 rakaat. Nah. Ya. Baik. Gala. Jadi wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Kalau memang ditutup dan tidak bisa dibuka, diusap saja, tapi tetap untuk yang sakit itu dia tayamum. Kalau dia sudah wudu terus tayamum, kira-kira mukanya bagaimana? Nyemong dong, ya kan? Makanya kita tayamum dulu dah untuk ini. Baru nanti asal usap saja. Kalau nggak bisa diusap, nggak apa-apa, jangan diusap udah. Kalau nggak boleh, hatta diusap nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi yang lain pakai air dan tayamum untuk yang luka tersebut. Faham saudara? Mudah-mudahan jangan sampai patah ya. Insyaallah. Baik. Wa tayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Wa yusalli wala i'adati alai in kana wada'aha al-jabair ala tuhrin wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum wa illa ada. Nah. Ya. Yang ditutup ini kalau di anggota tayammum tiada maaf bagimu. Qadha salatnya. Nah, ya, harus diqadha salatnya. Kalau yang bukan di anggota tayammum, kalau naroknya dia punya wudu, ya, kalau naruhnya dia punya wudu dan pas hanya untuk dianya saja, lukanya misal lukanya 5 cm, ya, untuk penutupnya 1 cm, jadi berapa penutup? 6 cm, pas itu segitu, dan naruhnya punya wudu, itu nanti nggak apa-apa, dia nggak usah diqadha salatnya.
Loh, Bib, kalau bukan di anggota tayamum untuk apa? Untuk mandi wajib atau barangkali kena najis, ya. Tapi biasanya untuk mandi wajib. Jadi kalau bukan dan tangan pokoknya digodok aja. Ya. Ada syairnya tuh. Wala tu'id wasitru gadrul illati. Jangan diulang. Kalau penutupnya itu pas sesuai dengan untuk yang diperlukan oleh yang luka. Wala tu'id wasitru gadrul illati. Wala tu'id wasitru gadrul illati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lupa lagi. Wa in yazid an hadihi fa'idi wa mutlaqan fa huwa bi wajhin aw yadi wa la tu'id wa sitru gadrul ilmi aw gadrul istimsaki fi taharati. Ya. Kalau di tempat bukan selain muka dan wajah hanya pas-pasan saja untuk lukanya dan ditaruhnya kita punya wudu, enggak usah diulang lagi salatnya. Itu kalau di luar tangan dan muka. Penutup di tangan dan muka harus dibuka kalau bisa, enggak bisa diusap dan salatnya makanya jangan sembarangan pakai plester. Anak-anak sekarang kan sembarangan. Kadang-kadang merasa cakep perempuan dipakai plester set sini. Ntar ditambahin lagi plester sini ditambahin kayak orang Irian. Apa cakepnya saudara? Itu bahaya itu. Kalau nggak kena air wudu, kan mesti diulang sholatnya. Entar dia nggak ulang, dosa kan? Nah, jadi hati-hati, jangan, ya. Sebagian ulama biar punya wudu nggak punya wudu, kalau memang sebatas penutupnya itu sebatas luka, nggak usah diulang. Ada yang begitu. Tapi kita ikutin yang mengatakan kalau ditaruhnya nggak punya wudu, tetap mesti sholatnya diulang sekalipun itu bukan di anggota tayamum. Ya, baik. Gala wa illa ada wa hadha ma qala annahu fi rawdah. Lakinnahu qala fil majmu' inna itlaqal jumhur yaqtadi adamul farq ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Sebagian ulama mengatakan baik anggota tayamum, enggak anggota tayamum, kalau ditaruhnya dalam keadaan suci dan pas secukupnya untuk yang sakit itu enggak diulang. Sebagian ulama ada yang ngomong gitu, ya. Tapi kita tidak. Ya, kita ikutin yang mengatakan selama di muka dan tangan tayamum dan sholatnya kita qadha. Selamat itu. Ya. Baik. Wa yushtaratu fil jabira an la ta'khudhu as-sahih illa ma la budda minhu lil istimsak wal lusuk wal isabah wal marham. Ya, wa nahwiha 'alal jurhi kal jabira. Jadi hadirin, ini peletakan plester, peletakan perban, peletakan gips selama melebihi dari yang mau tidak mau harus begitu, jadi lebih daripada yang diperlukan, itu harus digodok sholatnya. Selama penutup luka kita, penutup patah kita melebihi dari yang untuk sekedar nempel, ya. Jadi misalnya sekedar nempel gimana? Luka 5 cm misal, ini misal luka 5 cm. Untuk supaya ini rapat harus ditambah 2 cm, 7 cm itu betul tuh. Nah, itu betul. Enggak masalah, enggak diulang kalau di luar anggota tayamum, ya. Dan diletakkannya dalam keadaan wudu. Tapi kalau lebih, lukanya memerlukan hanya 2 cm lebihnya. Jadi luka 5 cm tambah jadi 7 cm supaya bisa nempel. Dia bikin 8 cm, lebih nggak tuh? Nah, itu mesti diulang. Bang Ajis nanya, Bib, anak pengen selamat, gampang. Kalau kita ada kejadian begitu, hitung berapa hari, qadha sama ente semua sholatnya. Kalau memang dia tidak wajib qadha, itu jadi bayaran sholat, kita pernah meninggalkan sholat, atau jadi ganjaran sunnah.
Karena ada tujuan, bukan sengaja. Kalau sengaja haram kita. Kalau sengaja kita haram. Kalau kita memang tidak tahu, bismillah, qadha saja salatnya. Nanti itu jadi seperti ganjaran salat sunnah. Ya. Terus hadirin, kalau kita punya wudu, kan kita bisa salat apa saja. Bisa salat takdim, bisa salat takhir, bisa salat jamak, bisa 2 salat digabung. Sunnah apalagi? Kalau wudu, kalau tayamum karena dia thaharah dhaifah, sesuci yang dhaif, ya, itu rakhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak boleh gabung 2 salat. Enggak boleh gabung 2 kewajiban, enggak boleh. Harus sendiri-sendiri satu kewajiban. Ya. Jadi kalau kita mau salat zuhur dan asar, zuhur dulu, beres, tayamum lagi untuk asar. Nggak boleh satu tayamum untuk 2 salat, nggak boleh. Tapi untuk sunnah silahkan. Sebelum ente batal, bismillah, mau salat apa saja boleh. Tayamum nggak boleh untuk 2 salat, untuk 2 kefarduan nggak boleh. Ya, 2 waktu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau kita takdim, assalamualaikum, tayamum lagi, baru takdim. Takhir juga begitu. Salat yang pertama misalnya zuhur, terus yang keduanya salatnya asar misalnya pertama, kemudian zuhur, kita masih wudu lagi. Tapi kalau untuk sunnah silahkan, baca Quran silahkan, ya. Tapi niatnya supaya pas bisa semua. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Boleh semua tuh, boleh sholat, boleh ngaji, boleh untuk sholat. Tapi kalau bilang sholat saja, sholat sunnah. Kalau nggak bilang fard, hanya sholat sunnah saja. Ya. Kalau nawaitu tayammuma listibahati qiraatil Quran, cuman Quran saja, sholat kagak boleh. Ya, jadi mesti disebutin tuh fard. Kalau nggak fard jadi sholatnya yang boleh sunnah aja. Kalau Quran aja, nggak boleh sholat sunnah, wala boleh sholat fardu. Jadi yang benar, yang bagus bagaimana niat tayamum? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Saya bertanya niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu, membolehkan sholat fardu. Padahal kan nggak boleh, ada yang kurang. Makanya disebut istibahah. Ya kan? Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Ayo bareng. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Sama dengan orang yang apa namanya? Daimil bol. Yang kencing-kencing terus apa namanya? Best of the share. Nah, itu juga sama begitu niatnya. Enggak boleh niat wudu tuh. Mesti niat nawaitul wudu. Enggak boleh gitu aja. Kalau kita kan boleh. Dia enggak. Nawaitu taharata listibahati fardhis shalah atau nawaitul wudu listibah salatnya. Ya. Sana sebetulnya kan enggak boleh salat sambil kencing. Boleh enggak? Enggak boleh, tapi dibolehkan karena ada sebab. Makanya dia niatnya enggak sama kita. Nawaitu listibahati fardhis shalah. Enggak kayak kita nawaitul wudu, nawaitu fardhul wudu, ya. Atau nawaitul wudu listibahati fardhus shalah, ya. Begitu. Baik, sekali lagi yuk. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis. Lagi? Lagi? Jangan lupa tuh, ya. Jangan lupa tuh, penting. Tapi insya Allah di Indonesia sih, masya Allah banyak air ya. Ini kan kalau di negeri Arab kadang-kadang memang nggak ada air, padang pasir, batu, ya. Dan sekarang aja udah mulai tanda-tanda kiamat nih, ya. Anda bisa lihat sekarang kalau Anda naik kereta dari Mekah ke Madinah, itu batu-batu padang pasir ada rumputnya. Aneh bin ajaib. Ya, Nabi bilang emang udah nanti bakal subur negeri Arab. Tanda kiamat nanti negeri Arab ada sungai, ada pohon-pohonan kayak di Indonesia nanti. Itu udah dekat kiamat tuh. Ya, sallallahu ya. Nah, sekarang udah banyak tuh tanda-tandanya. Ya. Kadang-kadang turun salju di padang pasir, kan aneh. Banyak yang aneh-aneh, ya. Di samping kejadian alamnya banyak yang aneh-aneh, banyak lagi yang lebih aneh apanya? Manusianya. Lebih aneh lagi. Udah berani masuk ke Madinah, orang kafir, orang ke Mekah dibiarin, ya. Udah mulai ada di
di sebagian daerah ada kafe-kafe, ada konser, perempuan udah boleh keluar negeri sendiri, bawa mobil sendiri. Dulu nggak boleh, ya bahaya soalnya. Sekarang hatta dia mau jadi supir taksi boleh. Aneh kan? Nah, banyak yang aneh-aneh. Itu tanda-tanda kiamat, saudara-saudara ya. Sebab katanya ada satu keterangan, ya, mahalla biharamikum halla bikum. Apa yang terjadi di haram kalian? Mana haram kalian? Mekah dan Madinah. Bakal terjadi di tempat kalian. Misal Allah hafadznya karaman wa ta'ziman lil haram. Misalnya orang pada zina ini di haram, di Indonesia lebih banyak lagi zinanya. Misalnya di haram banyak riba, di negeri lain lebih banyak lagi. Pasti. Ya, gitu. Ya. Dan Anda perlu tahu ya, kenapa haji di sini pengen haji, selesai haji pengen pulang semuanya, pengen cepat-cepat pulang. Kalau udah haji tuh pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Kalau nggak digituin penuh, nggak ada yang pulang orang. Sama Allah disengaja tuh digituin. Kalau nggak penuh, itu hikmah dari Allah SWT. Ya, pengen pulang kalau udah haji. Tapi pertama mau, udah selesai aja haji. Buru-buru ingat ke negerinya. Nanti baru balik lagi, itu lain lagi. Ya, ada show. Biasa gitu. Ya. Kalau nggak penuh tuh, nggak ada yang mau pulang lagi. Ya. Sebab Dajjal nggak masuk ke Mekah Madinah, nggak masuk. Dia kalah nanti. Ya, nggak bisa masuk ke Mekah Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nggak ngajamanin zaman Dajjal ya. Sekarang Dajjalnya baru orang-orang aja. Dajjal banyak, Dajjal tapi orang yang perbuatannya kayak Dajjal. Banyak nggak? Banyak di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di mana-mana. Ya, banyak. Baik, ayo kita baca lagi. Qala wa yatayammam li kulli fardhatin, dan dia harus bertayamum untuk setiap fardu. Wa manduratin, yang dimandurkan. Setiap yang mandur itu wajib. Nazar wajib kan? Nazar mau sembahyang 2 rakaat di masjid masjid apa ini namanya? Masjid Syaban. Wajib tuh dikerjain. Hukumnya wajib. Kalau nggak dikerjain haram. Ya. Niat. Misalnya niat nih, misalnya saya nadar mau ngasih Habib Ahmad 2 miliar. Wajib tuh. Kalau itu udah omongin, oh iya, nazartu lillah an a'ti Habib Ahmad Haddad miliarin. Wajib dikerjain. Kalau itu sudah bilang gitu, supaya itu garub ilallah, nggak boleh main-main. Kalau di dalam hati sih nggak apa-apa. Saya banyak orang di dalam hatinya niat saya, ada yang niat 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, kakak dikerjain di hati doangan. Cuman di hatinya doangan, ya. Jadi hadirin yang nadar, ya. Kemudian misalnya ini sholat nadar, terus dia nadar mau sembahyang 2 rakaat di masjid ini, Zuhur. Allahu akbar. Pakai tayamum nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang mau nazar tayamum lagi. Kenapa? Karena ini fardu juga. Nggak boleh 2 fardu sekali. Ya. Baik. Mana nih? Oh, terbang nih. Ayo. Gala wala fala yajma'u baina sholatai fardhin bi tayammumin wahid. Enggak boleh menjamak 2 salat dengan tayamum 1. Mau takdim 2 salat, 2 tayamum. Mau takhir 2 tayamum. Bagaimana contohnya? Saya mau takdim zuhur ke asar. Asar ke zuhur. Pertama apa? Zuhur dulu, tayamum. Terus beres assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tayamum lagi. Terus main asar. Karena takdim. Kalau takhir asar dulu. Ya, selama tidak dekat ke maghrib, asar dulu. Beres asar, terus tayamum lagi, zuhur yang ditakhirkan. Takdim maghrib dan isya. Maghrib dulu kita tayamum, terus tayamum untuk isya. Kalau takhir, isya dulu kita tayamum, kemudian terus maghrib. Jelas hadirin? Jadi nggak boleh 2 fardu dijadiin 1, ya.
Terus wala baina tawafain, ya. Tawaf ifadah misalnya dengan tawaf nazar enggak boleh. Ya. Tawaf ifadah kan wajib di dalam hukum haji. Sama tawaf nazar enggak boleh. Ya, mesti 2 tayamum. Habis tawaf itu dia tayamum lagi. Ya. Sebab bedanya salat dengan tawaf, kalau tawaf boleh ngomong, kalau salat kagak boleh ngomong, tapi mesti suci tuh. Ya. Baik. Kemudian wala baina salatin wa wala baina tawafain wala baina tawaf, ya. Wala baina salatin wa tawaf, salat. Ya, udah salat terus mau tawaf ifadah, enggak boleh. Salat fardu terus ente mau salat ifadah atau salat tawaf nazar, enggak boleh. Mesti 2 tayamum. Karena 2 kefarduan. Pokoknya enggak boleh 2 kefarduan dengan 1 2 tayamum. Ya. Baik. Wala baina jum'ah wa khutbatiha. Nah, Jum'ah dan khutbahnya. Makanya kalau yang lagi tayamum jangan pakai jadi khutbah Jum'ah dah. Jangan pakai jadi imam Jum'ah kalau yang tayamum karena repot dia. Ya. Mau salat terus mau apa namanya? Mau khutbah tayamum. Fardu kan tuh khutbah rukun. Nanti mau sembahyang tayamum lagi. Ya, kan repot. Di masjid kan susah, kalau kita mazhab Syafi'i kan mesti ada tanah. Kalau Imam Malik semua yang ada di muka bumi boleh dipakai untuk tayamum. Batu atau enggak ada apa-apanya gini boleh. Kalau kita kan enggak. Harus ada tanah, harus bawa tanah dia. Pegang tanah nih, pakai tanah di sini, koran, terus di sini juga tempatnya. Ambil di sini. Ambil lagi di sini. Jangan di sini lagi, nanti mustamal. Repot enggak? Ya mudah-mudahan jangan pakai tayamum dah insyaallah ya. Kemudian walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halil an taf'alu miraran. Nah, tapi kalau perempuan ya kan, dia mau mandi wajib. Kalau kumpul kan mesti mandi wajib, tapi dia mesti tayamum nih, tayamum. Tapi pemilunya sering misalnya, cukup 1 mandi wajib. Boleh tuh kalau perempuan. Nah, diizinkan. Jadi maaf ya, dia kumpul sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan mestinya 4 kali. 1 fardu. Tapi boleh tuh. Kalau sering dia cukup dengan 1 tayamum saja. Ya. Baik. Wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalika tayammum. Nah, dia itu khusus perempuan tuh. Ya. Kalau perempuan dengan tayamumnya untuk mandi, dia boleh sambung juga untuk salat. Khusus tuh, ya. Tajma'u bainahu ay bainat tayammum wa bainas shalah bidzalika tayammum. Boleh perempuan. Karena repot kalau disuruh terus urusan, ya. Wa qauluhu wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil sakitun min ba'dhin nusakh. Di sebagian kitab enggak disebut nih. Di sini ada, ya lebih sempurna. Wa yusalli bi tayammumin wahid, dan dia boleh sembahyang dengan 1 tayammum ma syaa minan nawafil, yang dia kepengen daripada salat sunnah. Kalau salat sunnah silahkan. Beres maghrib nih, beres isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da isya. Salat awwabin, salat witir, misalnya. Salat apa lagi? Terserah. Salat qiyamul lail kalau dia enggak tidur, ya misalnya. Boleh. Selama belum batal untuk salat sunnah. Tapi kalau yang fardu harus tayamum lagi. Ya, harus ya. Masih berapa lama lagi ke isya? 10 menit. Selanjutnya fasal baru. Ada pertanyaan soal tayamum? Ya. Orang sakit yang pipisnya pakai kateter itu kan termasuk seperti orang yang salisil bol. Ya. Jadi
Kalau memang bisa dibuka, dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, dia berwudunya di waktu sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Nah, terus biasanya kalau orang yang salisil bol itu masuk waktu, buru-buru dia wudu, beres, jangan lama-lama kecuali nunggu imam sedikit sebentar. Nyanyi masuk waktu wudu ya. Cebok, betul. Tempel lubangnya, baik laki atau perempuan, tempel gitu. Sudah ditempel, taruh besi, elas. Biar enggak keluar. Ya. Begitu? Enggak, ya. Taruh perban atau taruh apa yang tidak bisa keluar. Buru-buru salat. Sebab kalau lambat kan terbuka dia. Kalau terbuka udah batal tuh. Kalau terbuka kencingnya keluar udah batal tuh. Kalau belum terbuka masih bagus, enggak apa-apa. Bagaimana hukumnya dengan yang kayak buat anak-anak tuh apa namanya? Nggak bisa, pempes nggak bisa nggak termasuk tuh. Pempes nggak termasuk, pempes terlalu bebas. Itu harus khusus, ya, ditutup dengan baik, di lakban boleh, ya, di lakban. Bagus lah lakban tuh, ya. Kalau mungkin plester nggak pakai lakban ya, pakai plester gitu. Kalau perempuan juga nggak apa-apa, dia Bismillah pakai plester nggak apa-apa, supaya ketutup. Kalau dia kencing terus, nah dia sembahyang dah. Satu fardu. Dia itu juga sama. Dia harus wudu lagi kalau mau sembahyang lagi. Ya, begitu. Kapan dia harus wudu lagi? Kalau habis sembahyang itu sunnah, silahkan. Bismillah. Hah? Tapi kalau mau sembahyang lagi, dia juga mesti buka, dibersihin lagi seperti orang yang tayamum. Nah, ya, tapi dia masih bisa jamak. Ya, masih bisa jamak, enggak kayak tayamum kalau memang belum rusak. Nah, ya. Baik. Tapi kalau sudah lama gitu buka, bersihin, ya, dibersihin. Memang repot tuh ya. Digodok nggak sholatnya? Nggak digodok, sakit. Jadi sakit. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dijauhkan tuh. Repot tuh, yang gitu-gitu. Ya, repot. Ada lagi? Bang Ajis nanya sama saya, Beb, bagaimana caranya kalau saya kepengen punya duit? Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana caranya saya kalau kepengen punya duit? Cari Bang Ajis. Itu jawabannya. Cari. Nah, emang duit datang sendiri. Ya. Habis nggak ada yang nanya? Kan bener nggak? Iya. Orang kalau pengen punya duit cari, jangan nyuri, jangan nipu, jangan, cari yang benar. Insya Allah Allah kasih. Ada usaha. Bagaimana orang yang ingin punya istri kawin? Ada duda-duda nggak di sini nih? Kawin buru-buru. Sebab 1 rakaat orang yang sudah kawin bedanya dengan yang belum kawin 70 rakaat kalau tidak salah. Beda saudara. Beda. Rugi makanya kalau yang belum punya istri. Itu kalau 1 istri, kalau 4 ibu-ibu udah ngamuk semua, cemberut semua. Wah, Habib nih. Enggak, ini cuman ini saja, Bu. Ini apa namanya buat kita jadi semangat ya. Jadi orang yang punya istri itu 70 rakaat, Masya Allah. Banyak ganjarannya, ya. Ya. Jadi buru-buru tuh yang duda-duda buru-buru cari. Enggak dapat gadis, jandanya juga boleh. Kan ada lagunya tuh, ya. Enggak dapat gadisnya, jandanya pun boleh. Enggak apa-apa janda. Ya. Yang penting baik. Ya. Silakan yang ada hubungan dengan pelajaran kita, pelajaran fikih, kalau mau ditanyain boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nggak bisa jawab, ya alafu. Sebab ini kalau Anda terusin, sayang udah waktunya sedikit lagi, mendingan kita punya waktu. Tanya silakan. Yang lain boleh, bukan tayamum boleh. Mau ditanyakan soal sholat, soal wudu, soal mandi wajib, silakan. Anda punya pertanyaan? Bismillah, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nggak bisa jawab, saya bilang wallahu alam. Nanti bisa tanyain lagi sama siapa? Sama Kiai apa namanya?
Kiai Kamal, masya Allah ya, orang masya Allah ya, guru besar. Yang qadha Kalau banyak sholatnya gitu, qadhanya satu waktu boleh? boleh. Kalau ente kuat silakan. Ya. Tapi misal ada orang dia ninggalin sholat. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh apa saja kecuali untuk makan. Yang fardu dia harus sholat terus qadha tuh. Tapi itu susah buat orang. Ya. Nah, jadi qadha itu yang paling mudah itu tiap habis sholat qadha, habis sholat qadha gitu. Sekarang kalau 5 tahun suruh qadha terus, waduh, masya Allah saudara, ya, kayak begitu, ya. Jadi habis sholat qadha. Jadi kita mesti, orang yang ditanya mesti punya pertimbangan, jangan langsung makanya nggak boleh orang jadi hakim sembarangan tuh begitu. Hakim itu harus pikirannya luas. Gimana nih masalah ini? Dilihat tuh ini orang ini. Ini kuat nih. Ini kuat 100 hari ini. Bismillah. Ya. Oh, ente harus bayar setiap hari 100 rakaat. Tapi kita tahu ini kuat. Oke, enggak masalah. Kalau tidak ya seperti itu. Harus dibayar. Dan tambah dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bayar. Wah, murtad itu mesti dibayar. Murtad semua kerjaan-kerjaannya, puasanya mesti dibayar. Pelajaran buat dia, jangan mempermainkan agama. Itu murtad bahasa Arab. Kalau murtad bahasa Sunda, anak cemur jadi ustad, murtad. Kalau bahasa Sunda itu, ya. Kalau bahasa Arab murtad itu keluar motong agama Islam. Tapi kalau bahasa Sunda, murtad anak cemur jadi ustad. Ya. Nggak boleh. Kalau memang dia banyak sholatnya, wajib. Sampai sebagian ulama mengatakan nggak boleh apa-apa, kecuali makan, kencing, berak, mandi. Yang penting ke dokter, sama nyari makan aja, semua suruh bayar. Kuat nggak kira-kira? Kita mesti tahu orangnya. Jangan-jangan nanti udah aku mau bayar bodo amat. Nanti tahunya kan begitu. Ya. Yang penting bayar. Niat bayar, ada di hati kita, niat bayar terus sebisanya kitanya bayar. Meninggal itu urusannya dengan Allah. Gitu. Cuma hati-hati, saya menitip diri saya, keluarga saya pertama, dan Anda jangan mempermainkan sholat. Jangan ninggalin sholat, jangan. Paling bahaya orang kalau sudah ninggalin sholat. Nanti ninggalin yang lain-lain. Orang Sunda bilang katulah, orang Melayu bilang apa ya? Jadi karena gini dia jadi jelek lagi perbuatan. Kewalat. Nanti kewalat tuh. Sholat tuh keramatnya besar sekali. Ya, jangan mempermainkan sholat. Anda nggak bisa melaksanakan yang sunnah, ya khair, nggak masalah. Tapi yang wajib jangan main-main. Laksanakan. Bib, saya banyak dosa, Bib. Saya maaf ya. Saya berzina, saya sembahyang. Tetap sembahyang. Jangan bilang nanti aja, jangan. Insya Allah berkah sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah bilang nanti sholat yang bagus itu akan membawa orangnya. Jadi malu sendiri dia. Yang tadinya tukang zina berhenti, yang tadinya tukang mabok berhenti, yang tadinya tukang judi berhenti, ya. Yang tadinya tukang makan tetap makan, mati kalau nggak makan soalnya. Bener kan? Kok ketawa? Jadi jangan meninggalkan sholat fardu. Dan yang tertinggal kita bayar begitu. Tiap habis sholat bayar, habis sholat bayar, sambil bertobat. Khawatir apa? Belum terbayar kita sudah meninggal duluan. Ya, belum terbayar kita sudah meninggal duluan. Nah, hadirin, ini yang bisa saya saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya untuk saya dan saudara-saudara, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.